Oke, selamat pagi semuanya. Oke, udah berapa orang? Udah 6 ya? Kita tunggu ada 3 orang lagi. Oke, kita pelajaran hari ini masih lanjutan dari fungsi minggu kemarin. Nah, kalau sekarang kita bakal belajar itu tentang fungsi yang bersarang. Nah, sebelum itu aku mau kasih gambaran dulu nih. Oke, Aurel udah gabung. Nah, aku mau kasih gambaran dulu kira-kira apa sih yang mau kita pelajari hari ini. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang fungsi, gimana bikin fungsi dan gimana cara manggil fungsi itu sendiri. Nah, di Python, fungsi itu kita pakai operator def untuk bikinnya. Kemudian kita bikin nama fungsi yang mau kita bikin, terus pakai buka kurung dan tutup kurung. Nah, di dalam ini itu bisa ada argumen kalau memang fungsi kita itu butuh argumen di dalamnya. Nah, pada contoh ini, itu ada fungsi tentang rata-rata nilai. Nah, di sini itu ada dia minta inputan nilai, kemudian dia dilakukan perulangan di sini untuk mencari rata-rata itu sendiri. Nah, di sini di bawah itu ada juga rekomendasi rata-rata, di mana katanya kalau misalkan lewat dari 4,7 maka dia nilainya ada 15. Kalau enggak berarti nilainya 0. Jadi ada, kalau kita lihat ini ada dua operasi di dalam fungsi ini. Yang satu di mana dia mencari rata-rata itu sendiri, yang kedua dia merekomendasikan dari rata-rata yang didapat. Nah, kalau begini kan fungsi ini terlalu panjang. Nah, gimana sih bikin dia lebih efisien gitu, lebih mudah digunakan dan nggak kompleks. Nah, di sini bisa kita lihat dia dibagi jadi dua fungsi. Nah, fungsi yang panjang tadi, nah panjang kayak gini, itu dibagi jadi dua fungsi. Di mana fungsi yang satu itu untuk hitung rata-rata, yang kedua untuk rekomendasi diskon itu sendiri, pasang diskon gitu. Nah, yang rata-rata itu emang untuk mencari rata-rata, sedangkan yang untuk diskon itu yang rekomendasi diskon. Nah, di pasang diskon ini, yang di fungsi yang kedua, itu dia memakai perintah dari fungsi pertama. Nah, gimana sih caranya misalkan kita punya dua fungsi, tapi yang satu fungsi itu dia memakai nilai dari fungsi yang di atas. Kan seharusnya misalkan kalau, kita mau merekomendasikan, diskon sesuai rata-rata, pasti kita harus tahu dulu rata-ratanya. Nah, kita nggak usah bikin codingan ini di dalam fungsi ini, cuma kita hanya memanggil fungsi rata-rata itu, biar dia bisa kepake di dalam fungsi yang satu lagi, yang fungsi, memasang diskon ini. Nah, gimana sih cara memakai fungsi di dalam fungsi? Oke. Nah, caranya itu di bagian ini. Fungsi rata-rata itu dipanggil di dalam fungsi diskon. Nih, dia dipanggil yang hijau ini. Nah, itu dia disimpan ke dalam sebuah variabel. Dia harus disimpan ke dalam sebuah variabel agar kita bisa nanti membandingkannya, merekomendasikannya, atau menjadi acuan nilainya ini gitu. Nah, jadi kuncinya di sini. Kalau mau kita memakai fungsi di dalam fungsi, kita harus bikin variabel untuk nyimpan fungsi itu sendiri yang mau kita jalankan. Nah, jadi kesimpulannya, bentar. Nah, jadi fungsi bersarang namanya.
di mana ada fungsi di dalam fungsi yang kita panggil. Nah, katanya sini, saat ada beberapa developer di suatu proyek besar, jadi bekerja menggunakan fungsi bersarang itu, maksudnya tanpa menggunakan fungsi bersarang itu pasti mustahil. Jadi kita pasti akan memakai fungsi di dalam fungsi agar program kita itu lebih efisien gitu. Kalau nggak pakai fungsi di dalam fungsi, berarti kita harus bikin lagi, codingan-nya yang panjang gitu. Nah, biar lebih efisien itu pasti orang akan bikin misalkan saat kita ibaratkan kayak punya kotak-kotak gitu. Jadi satu kotak, kemudian ada kotak yang lain. Nah, untuk agar kotak ini dipakai ya tinggal panggil nama kotaknya aja, jadi nggak perlu kita definisikan isi di dalamnya semua, kayak gitu. Nah, itu yang bakal kita pelajari hari ini, teman-teman. Gimana sih bikin fungsi di dalam fungsi dan memanggil fungsi lain di dalam fungsi. Nah, sebelum masuk gimana cara bikin fungsi di dalam fungsi, aku bakal review lagi apa yang udah kita pelajari minggu kemarin. Nah, kita belajar fungsi. Nah, fungsi standar mana saja yang udah kita ketahui. Nah, fungsi itu kan ada dua. Satu, fungsi standar atau yang udah di-set oleh Python sendiri. Jadi kita hanya perlu manggil namanya aja. Dan fungsi yang kita bikin manual. Kalau fungsi yang udah disediain sama Python, itu kayak print, input, integer, len, dan itu fungsinya, gunanya itu udah tersedia langsung gitu. Nah, tuh ada apakah fungsi selalu mengembalikan hasil? Nah, kalau jawabannya pasti iya. Tetapi terkadang hasil dari operasi fungsi itu tidak didefinisikan. Nah, jadi kan kemarin kita ada belajar tentang fungsi mengembalikan hasil yang ada pakai return. Nah, kalau return tuh dipakai untuk misalkan yang ada kita simpan nilainya ke dalam sebuah variabel yang mengembalikan hasil. Tapi gimana kalau misalkan hanya print hello ini? Itu secara teorinya, itu dia tetap menghasilkan, mengembalikan hasil, tapi tidak didefinisikan. Tapi rata-rata programmer sekarang kalau kayak, misalkan dia langsung print, atau dia nggak ada pakai return, itu dia dikatakan bahwa fungsinya tidak mengembalikan hasil gitu. Jadi, ini secara itunya sih, tidak ofisialnya, rata-rata programmer bilangnya kayak gitu. Nah, aku mau review dikit cara bikin fungsi yang manual, yang kita bikin sendiri. Nah, pertama itu pakai operator def, kemudian kita bikin nama fungsinya apa, kemudian jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya. Nah, jika kita mau pakai parameter atau argumen di dalamnya, itu silahkan masukkan. Nah, kamu bisa masukkan itu lebih dari satu argumen. Kemudian apa perintah di dalam fungsi tersebut, kemudian nanti yang di tindakan nomor 4, itu gimana kita memanggil fungsi itu. Nah, cara manggilnya kalau kemarin, kalau langsung aja itu misalkan kita langsung panggil nama, kemudian apa argumennya. Itu kalau kita belajar kemarin. Cara manggilnya langsung aja, kalau misalkan di perintah ini ada print di sini. Jadi kita langsung bisa manggil. Nah, kita juga belajar kemarin itu namanya jangkauan lokal. Nah, jangkauan lokal dari fungsi. Nah, misalkan dalam suatu fungsi itu ada di sana variabel yang menyimpan nilai. Nah, variabel ini contoh misal kayak rata-rata. Kita mau memanggilnya di luar fungsi. Nah, sebenarnya itu dia nggak bisa dipanggil karena bagi fungsi itu blok dia itu adalah tersendiri, nggak terhubung ke yang program utama. Jadi kalau ketika kita mau memanggil nilai di dalam fungsi ke program utama, kita perlu yang pakai namanya return untuk mengembalikan hasil. Jadi kita tambah di bawah ini return rata-rata. Nah, baru kita bisa manggil si rata-rata. Itu yang kita pelajari kemarin.
Nah, seperti ini. Ini udah pakai return rata-rata. Nah, ketika di program utama, saat mau memanggil rata-rata, rata-rata nilai nama, kemudian kamu simpan ke dalam rata-rata, baru di print. Nah, itu yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, kita masuk, itu materi kita hari ini itu adalah bikin fungsi di dalam fungsi. Nah, contoh kayak gini. Kita punya namanya fungsi ambil hasil, di mana dia bisa melakukan operasional itu membaca data, menghitung, kemudian menganalisa, dan hasil keluar atau cetak output. Kemudian di sini bakal dipanggil si fungsi ambil hasil. Ini contohnya, satu fungsi ada beberapa perintah di dalamnya atau beberapa operasional. Nah, operasional yang panjang ini kan terlalu panjang gitu. Dia terlalu banyak melakukan suatu tugas. Nah, langkah lebih baiknya kita itu kita pecah tugasnya. Jadi jangan dia terlalu berat si ambil hasil itu melaksanakan beberapa tugas dalam satu fungsi. Kalau bisa kita bikin satu tugas untuk satu fungsi gitu. Nah, jadi kita pecah di sini dia jadi 2 tugas. Yang pertama, dia tugasnya itu ambil data, kemudian yang kedua tuh cetak hasil. Yang ambil data itu membaca dan menghitung, kemudian mencetak, menganalisa, dan hasil keluar. Nah, jadi kita bikin nanti 2 fungsi. Yang pertama fungsi ambil data, kemudian fungsi cetak hasil. Nah, kayak gimana sih cara kita memprosesnya? Nah, di sini itu dibikin sesuai yang tadi, berarti kita punya 2 fungsi. Yang pertama ambil data, kemudian cetak hasil. Nah, si ambil data ini tugasnya untuk membaca data dan melaksanakan kalkulasi. Kemudian dia bakal return. Kedua, fungsinya ada cetak hasil, yang dimana parameternya di dalam ini adalah hasil dari fungsi yang di atas. Jadi saat dia memanggil, misalkan aku bikin nama variabelnya hasil. Jadi aku panggil ambil data dulu, aku simpan ke dalam variabel hasil. Nah, ketika aku ingin menjalankan fungsi kedua, isi dari ini adalah variabel yang menyimpan fungsi pertama. Jadi dia saling berkesinambungan antara fungsi satu dan fungsi kedua. Itu secara teorinya, secara algoritmanya seperti itu. Nah, kalau untuk prakteknya, aku bakal praktekin langsung ke contoh soal aja. Nah, aku ntar. Nah, di sini itu kita punya 2 fungsi. Oke. Nah, fungsi yang pertama itu adalah fungsi ambil hasil skor. Nah, yang kedua ada fungsi beri hadiah yang dia ada argumen hasilnya. Nah, diambil hasil itu dia bakal ngecek jika skor yang dimasukkan user 85, maka hasil yang bakal dikeluarkan adalah tempat pertama, string. Nah, jika dia antara 65 sampai 85 itu tempat kedua, dan begitu seterusnya. Nah, di fungsi kedua, dia itu bakal ngecek hasilnya. Misalkan hasil yang ini, hasil tuh seharusnya adalah hasil yang ini. Kalau dia misalkan 85 tadi tempat pertama. Berarti kalau dia diberi hadiah, hasilnya adalah misalkan kalau dia tempat pertama, tadi hasil sama dengan tempat pertama, itu akan isinya kunjungan ke Dublin di sini. Nah, itu sampai seterusnya untuk beri hadiah. Nah, cara manggilnya itu di sini ketika kita udah menginputkan masukkan nilai untuk meminta skor, masukkan nilai kan dia akan masuk ke fungsi pertama. Nah, kita skor. Gue jelasin dulu. Nah, ini untuk meminta masukan nilai. Nah, kita punya 2 fungsi.
Nah, aku yang pertama, fungsi pertama kan untuk ambil si skor tadi. Jadi misalkan kalau si user masukkan 85, dia apa sih yang bakal keluar. Jadi aku jalankan fungsinya, tapi tidak langsung memanggil fungsi itu. Misal kayak gini, ambil hasil, aku bilang skor gitu kan. Skor ini. Skor ini adalah yang mengisi ambil hasil, argumennya adalah skor yang ini. Nah, kalau gini itu kita hanya bisa menjalankan yang pertama aja. Tetapi kan kita ingin dia itu bisa menjalankan fungsi kedua, di mana kalau misalkan tempat pertama hadiahnya apa sih gitu kan. Nah, yang ini perlu kita simpan ke dalam suatu variabel, yang misalkan variabelnya hadiah. Nah, ini berarti kita udah simpan nilai si ini, misalkan apakah dia tempat pertama, tempat kedua, atau tempat ketiga, seterusnya kita simpan dia ke dalam sebuah variabel. Jadi nilai ini isinya itu adalah sebuah string misalkan yang ada tempat pertama, tempat kedua, gitu kan, isinya yang ini. Nah, yang kedua, ini mau kita cek si, hasil tempat pertama, kedua itu diberi hadiah. Kalau dia tempat pertama, apa sih hadiahnya? Tempat kedua, apa sih hadiahnya? Nah, aku bikin lagi suatu variabel untuk, menyimpan si nilai dari fungsi kedua ini. Misalkan, eee, apa ya, mmm, mmm, output bukan hadiah udah tadi. Kita ambil hasil udah, hadiah yang didapat aja, hadiah dapat. Nah, itu kita panggil fungsi kedua, si beri hadiah. Nah, argumen yang di dalamnya itu adalah yang variabel yang menyimpan nilai ini tadi, yang tempat pertama, tempat kedua, atau tempat ketiga. Itu yang bakal kita bandingkan. Nah, dia udah menyimpan nilai yang fungsi pertama. Jadi fungsi kedua si beri hadiah itu menyimpan nilai dari memasukkan nilai dari fungsi yang pertama. Nah, ini baru bisa kita panggil nanti misalkan print soalnya print hasil Anda. Kemudian apa tadi? Tempat pertama atau tempat kedua? Hadiah, hadiah. Dia mau cetak tempat pertama atau berapa posisi tadi, berarti si hadiah ini, terus koma, mmm, tuh tuh kunjung apa hadiahnya kalau mendapatkan, berarti hadiah tadi hadiah yang didapat. Oke, coba kita jalankan, itu 86. Nah, 86 yang dimasukkan berarti 86 itu ada di skor yang semoga oh, kenapa 85? Masukkan nilai, coba kalau 85. Oke, 85. Oh ya, berarti dia cuma ngasih batasnya sampai 85. Nah, kalau 85 yang aku masukkan berarti itu adalah tempat pertama kunjungan ke Dublin. Berarti yang pertama dia bakal jalanin dulu ambil hasil. Ketika ambil hasil ini, ambil hasil skor yang dimasukkan adalah 85. Nah, dia bakal menjalankan yang fungsi ambil hasil skor dengan skornya adalah 85. Berarti yang dicek adalah yang pertama. Jadi nilai hadiah itu bakal jadi isinya adalah tempat pertama. Nah, yang kedua, sedangkan pas kita jalanin hadiah dapat,
di mana dia itu mengambil beri hadiah, kemudian hadiah yang di dalam itu adalah diceknya tempat pertama. Nah, tempat pertama bakal dicek, mana sih hasil yang sama dengan tempat pertama. Nah, itu kebetulan ini yang di pertama, hasilnya adalah kunjungan ke Dublin. Makanya kayak gitu. Nah, itu untuk gimana cara bikin dua fungsi yang berbeda, kemudian memanggil satu fungsi di fungsi yang lain, dan cara menyimpan, nilai fungsi ke dalam suatu variabel. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman lebih paham, itu bisa dikerjakan yang modul 3 pelajaran kedua nomor 3 yang 3 pusat penyarangan. Untuk yang nomor satu, ini teori aku bakal jelasin dulu. Yang benar itu kamu bisa memanggil satu fungsi dari dalam fungsi yang lain. Ya, itu benar, karena itu yang kita pelajari hari ini. Nah, kedua, jika ada nama variabel di dalam fungsi dan nama variabel di dalam program utama, nilai mereka akan berubah terpisah satu sama lain. Ya, karena bagi fungsi, nilai variabelnya itu adalah milik dia sendiri. Jadi dia bakal menganggap hal yang berbeda antara fungsi yang di dalam fungsi dengan yang di luar fungsi. Nah, kalau yang nomor 3 ini malah jadi kebalikan dari nomor 2, berarti nomor tiganya salah. Keempat, nilai yang dikembalikan suatu fungsi bisa diberikan ke fungsi lain. Nah, itu yang tadi aku contohin, gimana cara nilai satu fungsi bakal disimpan ke fungsi yang lain. Kemudian, semua fungsi mengembalikan hasil. Ini terjadi secara jelas. Jadi yang benarnya ada 4, yang salah satu. Aurel ada kendala, kamu udah masuk ke tasnya. Itu yang diambil modul ketiga, fungsi dan modul, kemudian pelajaran kedua, yang awalnya, nomor 3. Cek dulu. Oh, udah orang. Yang nomor 1 itu yang nggak benar cuma satu, itu jika nama variabel di dalam badan fungsi berubah, variabel dengan nama yang sama di bagian utama program juga akan berubah. Nah, itu salah. Karena bagi si fungsi, variabel di dalamnya itu milik dia sendiri, nggak bisa disamakan sama yang ada di program utama. Selain itu benar.
Nah, untuk nomor 3 itu kita ngecek mana yang error. Kalau untuk cara ngecek, teman-teman jalanin aja dulu. Nah, kalau dia ada langsung kasih merah di tandanya udah diblok. Nah, itu berarti ada kesalahan di sana. Teman-teman perbaiki. Oke, untuk nomor 3 aku kasih clue deh. Yang pertama itu ketika dijalankan bikin fungsi itu ada yang salah. Di sana dia nggak pakai operator def. Nah, itu perlu teman-teman tambahin def-nya di atas. Kemudian yang kedua, coba jalankan lagi, ada kesalahan di line kedua. Nah, line kedua, if score sama dengan 85. Nah, kalau kita mau ekspresi logis atau membandingkan, nah itu sama dengannya nggak boleh satu, harus dua. Nah, itu kesalahan kedua. Nah, kesalahan selanjutnya itu misalkan 85. Nah, kesalahan selanjutnya katanya ada di line 11, diambil hasil. Nah, kita mau manggil, si fungsi, itu kita lihat dulu fungsinya kayak gimana. Kalau dia punya, eee, argumen di dalamnya, berarti kita harus masukkan si argumen. Nah, argumen yang kita minta tadi inputan pakai keyboard itu adalah namanya score, yang variabelnya. Nah, kita perlu masukin score ke dalam fungsi yang kita panggil. Nah, jadi argumen ambil hasilnya adalah score. Nah, ketika dijalankan ini ada lagi, katanya di sini not supported between instance of str dan integer. Kalau dia ada bilang antara str dan integer, pasti kita ketinggalan bikin mintakan inputnya itu pakai integer karena dia adalah sebuah angka. Jadi kita tambahin. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada 4 kesalahan di nomor 3 yang harus kita perbaiki. Oke, aku bantu Aurel lihat dulu. Dan coba Aurel kalau untuk tes programnya masukkan 86. Udah lewat, Kak. Oh, udah lewat. Oh, berarti di jaringanku. Oh ya, udah lewat. Oke, Aurel lanjutkan.
Kevin, kamu ada ketinggalan tutup kurung di line 13. Di line 13 di printnya itu ada ketinggalan tutup kurung. Dublin. Oke, Kak. Iya. Makasih, Kak. Iya. Kevin, di fungsi yang beri hadiah, timbang pakai print itu bagusnya pakai return aja langsung. Kalau print, kamu nanti juga bakal harus return nilainya lagi di bawah. Jadi returnnya itu cuma kunjungan ke Dublin atau cuma hadiahnya aja. Jangan pakai tempat pertama itu. Kalau nanti di print yang terakhir itu bakal jadi double, tempat pertama kunjungan. Oke, aku lihat. Oke, Gavrila, kakak bantu cek dulu codinganmu. Kalau untuk fungsi yang kedua, bagusnya kamu pakai return aja langsung, jangan print. Karena kita bisa, kalau pakai return tuh, kita bisa mengembalikan hasilnya langsung. Jadi, printnya ganti dengan return, dan nggak usah pakai buka kurung tutup kurung. Langsung aja return kunjungan ke Dublin. Terus return sertifikat hadiah toko buku. Dan permainan papan. Hasil. Oke, aku lihat lagi siapa habis itu. Kak, ini aku kayaknya udah bener deh, tapi emang salah ya. Oke. Ntar semoga lain kali lebih beruntung. Kecil dari 65. Tempat pertama, return kunjungan ke Dublin. If return semuanya, Vin. Yang print itu ganti sama return. Nah, returnnya caranya nggak pakai tutup kurung sama buka kurung. Return aja kayak yang fungsi nomor 1.
Posisi nomor 1 kan langsung return apa yang mau di return nilainya. Ya, makasih Kak. Iya. Oke, Azriel. Ya, udah return tempat pertama. Kunjungan ke Dublin. Sertifikat hadiah, toko, buku. Oke. Tejar, input, masukkan nilai, hasil Anda beri hadiah. Aku tes. Depan lebih. Nah, oh Azriel, kamu itu ada di fungsi yang kedua itu ada tinggal kalau tempat ketiga dapatnya adalah permainan papan. Returnnya adalah permainan papan. Itu yang pertama. Kemudian untuk else-nya, kamu tinggal bikin else. Nah, yang perlu di return itu adalah sertifikat partisipasi. Di ini diganti permainan papan. Nah, tambah else-nya itu return sertifikat partisipasi. Itu Azriel. Oke, makasih Kak. Iya. Kak, punya saya sudah benar tapi itu hasilnya salah malah. Ah, oke, aku cek ya, Peter. Return, skornya udah. Skor return tempat pertama. Ya, tempat kedua. Skor beri ya hasil nilai. Oke, aku coba aku tes 86. Ulang sertifikat partisipasi. Bentar ya, tunggu bentar. Oke, bentar Peter. Lihat. Masukkan nilai udah hasil Anda. Tempat pertama kunjungan ke Dublin. Sertifikat hadiah toko buku permainan papan. Sertifikat partisipasi. Semoga lain kali lebih panjang. Tempat ketiga, tempat kedua, tempat pertama. Bentar ya.
Ntar, Peter, kamu cek nanti di chat yang ada di platform, aku kopiin. Coba bandingin. Tuh aku rasa Oke, Kak. programnya udah gimana? Peter mau ngomong tadi. Saya ngomong oke. Ah, tuh coba dibandingin. Aku rasa itu pasti ada yang typonya karena dia udah jalan 86 tuh nggak masuk antara skor yang 85. Jadi emang udah isinya semoga lain kali lebih beruntung. Semoga lain kali lebih beruntung. Strip sertifikat partisipasi. Nah, strip aku baru tahu. Itu kamu ada tipe di 19. Di tulisan serifikat di sini. Oke, Kak. Ah, ya. Di 19 ya, Peter, di lainnya. Oke, nomor 5. Banyak yang itu nomor 5. Bocek. Oke, nomor 5. Nomor 5 apa sih? Tadi suruh back. Oke, nomor 5 aku jelasin aja. Jadi teman-teman yang ngerjain nomor 5, aku bakal jelasin secara algoritma dan itunya. Nanti baru teman-teman bikin lagi yang nomor 5 sesuai yang aku sampaikan. Oke, di nomor 5 itu kita ada soal di mana kita diminta untuk menghitung angka 5 yang muncul. Jadi misalkan si user memasukkan nilai itu kecuali 0. Jadi dia dibatasi. Selagi dia tidak memasukkan angka 0, berarti kita bakal pakai while di sini. Jadi dia bisa masukkan angka selain 0 kok. Bisa ke 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Nah, yang bakal kita hitung tuh adalah berapa kali si user memasukkan angka 5. Nah, kalau dia nanti katanya di sini, kalau misalkan dari 4 sampai 5, kalau misalkan yang dimasukkan angka 5 itu adalah 4 buah atau 5, dia dapat diskon 10%. Nah, kalau lebih dari 5,
5 kali dimasukkan angka 5 itu dapat diskon 15%. Nah, jika kurang dari 4 itu tidak diberikan diskon atau 0%. Berarti kita ada 2 fungsi. Cara bikinnya, kita bikin nama fungsi aja dulu, nanti isinya baru pikirin. Yang pertama itu adalah fungsi menghitung banyaknya angka 5. Nah, kita bakal menghitung berapa sih banyaknya angka 5 yang ada di masukan user. Nah, fungsi kedua kita bikin itu namanya yang di pengecekan tadi, rekomendasi untuk mendapatkan diskon. Misalkan dia kurang dari 4 katanya tadi kan, berarti dia nggak dapat diskon. Kalau 4 sampai 5 diskonnya 10%. Lebih dari 5 diskonnya 15%. Nah, kalau untuk codingan pasang diskon itu kayak if, elif, dan else, kayak rekomendasi kan. Nah, kalau untuk menghitung banyaknya angka 5, kita pakai yang udah kita pelajari sebelumnya. Itu kita pakai while dan kita pakai counter untuk menghitung berapa kali yang dimasukkan. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah di fungsi banyaknya 5, kita bakal bikin itu inputan untuk masukkan nilai. Yang bakal kita cek apakah nilai yang dimasukkan itu angka 5 atau angka selain 5. Pertama, kita bikin nama variabelnya nilai. Kemudian kita kasih counter untuk menghitung angka itu. Namanya banyak 5. Kita set dia 0, kemudian kita lakukan perulangan. Jika yang dimasukkan user tidak sama dengan 0, nah berarti selagi dia masukannya selain angka 0, itu terserah 1 sampai 10 atau berapa. Nah, kita cek, kita kan hanya ingin menghitung itu berapa angka 5. Nah, kita cek di dalam while-nya, jika dia nilai yang dimasukkan user sama dengan 5, maka si counter kita yang kita set 0 tadi bakal kita tambahkan. Nah, itu kalau yang banyak 5 tambah plus 1 itu kan sama artinya dengan banyak 5 sama dengan banyak 5 ditambah 1. Banyak 5 ditambah 1. Nah, ini bentuk pendek dari codingan yang banyak 5 sama dengan banyak 5 tambah 1. Nah, kemudian dia bakal minta lagi untuk diinputkan selagi dia nggak masukkan angkanya 0. Nah, jadi kita pakai while di sini yang udah pernah kita pelajari. Dan jangan lupa karena kita mau mengembalikan hasil berapa sih banyak 5 ini yang kita butuhkan, kita return dia di terakhir. Return banyak 5 tersebut. Nah, ikan di sini dia bakal ngitung secara berulang-ulang berapa kali yang dimasukkan. Nah, udah selesai di fungsi yang banyak 5, di fungsi kedua kita bakal menerima hasil dari nilai banyak 5 itu. Misalkan yang aku masukkan angka 5-nya ada sebanyak 3 kali gitu. Contoh 3 kali, 3 kali. Nah, di sini di fungsi pasang diskon, kita bakal nyimpan fungsi banyak 5 ini, dia kebetulan nggak pakai argumen di sini, ke dalam variabel banyak. Nah, tadi kan kita isinya itu adalah 3 kali, misalkan 5-nya yang muncul. Nah, jadi banyak itu adalah 3 kali. Nah, banyak yang bakal cek menggunakan if. Nah, misalkan dia lebih dari 4 sampai 5 berarti nilainya 10 tadi. Kalau misalkan lebih dari 5 nilainya 15. Kalau enggak berarti nilainya 0. Nah, baru di print diskon tiket teater. Nah, si fungsi ini yang bakal kita print berapa sih nilainya. 10, 15, atau 0 gitu. Nah, itu untuk yang nomor 5.
Oke, aku kasih waktu kita break dulu 5 menit. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau ke toilet dulu. Nanti setelah 5 menit kita kembali ke kelas untuk lanjut ke modul berikutnya. Kak, ternyata Ya, gak ada perubahan Kak, di nomor 4. bentar. Aku cek dulu bentar. Nomor 4 tadi ya. Sertifikat partisipasi. Oke, aku coba ya jalankan dulu. Tadi 86. 6. Oke, sertifikat partisipasi. Semoga lain kali lebih beruntung. Sertifikat hadiah, toko buku. Ntar ya, aku cek satu-satu dulu. Sertifikat partisipasi udah. Permainan papan, sertifikat hadiah, toko buku, kunjungan ke Dublin, udah. Masukkan nilainya udah. Tempat pertama besar dari 65, kecil dari 85, besar dari 50, kecil dari 65, tempat ketiga. Delapan lima udah. Tempat pertama kunjungan ke Dublin. 70. Tempat kedua sertifikat hadiah toko buku. Tempat ke 55. Tempat ketiga permainan papan. Tempat ke selain itu 40. Semoga dan ya LIF hasil tempat kedua. Coba kamu lihat di 13 Peter. K-nya itu seharusnya huruf kecil, nggak kapital. Oke, coba-coba tes lagi. Bentar ya. 8, 6. Udah. Di line 13 yang di ke Dublinnya. K-nya itu huruf kecil. Terima kasih Kak. Iya. Aurel, kamu di line 11 itu kalau mau manggil fungsi, pakai buka kurung tutup kurungnya. Banyak 5, buka kurung tutup kurung.
5, 4. Nah, kenapa 2 kali aja? Ya, nilai tidak sama dengan 0. Banyak 5 tambah 1. Nilai integer input nilai 0. Oke, terus Aurel yang di line 8 kita mau return nilai banyak 5. Nah, returnnya jangan dikasih di dalam while. Oke, di luar while-nya. Sudah, Kak. Masih. Ya, udah. Oke, Akmal. Akmal ada di Zoom. Udah balik dari istirahat, break. Itu, Udah, Kak. ya. Fungsi kedua, Mal, itu jangan di dalam fungsi yang pertama. Kita taruhnya di luar, tapi nanti codingannya baru kita pakai yang si fungsi itu. Ya. Nah, ini. Bentar. Nah, aku cek itu untuk fungsi keduamu. Pasang diskon. Nah, kita bakal nyalin nilai si fungsi banyak 5. Jadi, bukan gini caranya. Nah, kita bikin namanya, oke, nama variabel banyak. Nah, dia bakal menyimpan nilai dari fungsi banyak 5. Nah, kalau mau manggil fungsi banyak 5 tuh, jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya. Nah, selanjutnya baru pakai if. Kalau dia 4 sampai 5, oke, return 0. Selanjutnya itu pakai if. Nah, tadi banyaknya berapa lagi? Banyak yang lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, dia return-nya apa? Return 15. Nah, kalau enggak, lebih dari itu tidak diberikan. Else tuh dia return 0. Input ini aku banyak di nomor 6, line 6 itu kamu ada error, itu jangan pakai titik 2 di belakangnya. Yang pakai titik 2 tuh kalau kita pakai operator kayak misalkan def, kemudian while, if gitu. Nah, selain itu nggak usah pakai titik 2. Coba aku jalan. 5, 4, 5, 5, no. Udah. Oke, Kak. Terima kasih. Iya. Oke, teman-teman, udah jam 11, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, bentar, aku cek dulu Peter nomor 5-mu. Oke, mungkin Peter nanti bisa lanjutin lagi yang nomor 5. Atau enggak, aku kirimin di chat platform dulu gimana nomor 5. Nah, Terima kasih, ya. Kak. Iya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, teman-teman. Nah, materi berikutnya kita itu bakal brainstorming tentang debugging program. Nah, apa sih itu debugging dalam pemrograman? Nah, di dalam pemrograman itu ada namanya alat-alat developer. Nah, kan di program yang besar itu kan tidak selalu mudah untuk menentukan nilai dari suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Maksudnya dalam suatu program yang kompleks itu kita nggak bisa cek satu-satu. Misal kalau yang tadi kan kayak aku
ada kesalahan teman-teman, aku cek satu-satu kan. Nah, itu berhubung program kita pendek dan simpel, itu oke lah bisa dicek satu-satu. Tapi kalau gimana sih kalau program itu kompleks, lebih besar, gimana caranya kita mau ngecek gitu, biar nggak capek. Nah, di pemrograman itu ada namanya alat debugger. Debugger itu dia bisa membaca nilai variabel pada suatu titik pelaksanaan program. Jadi pas dijalankan, dia bisa ngecek per line-nya program kita. Jadi misalkan line 1 itu menghasilkan apa sih gitu. Jadi dia bisa ngecek tanpa kita perlu nge-run. Yang kedua, dia melacak perubahan dari nilai-nilai pada pelaksanaan setiap baris kode. Jadi dia bisa ngecek misalkan di atas kamu ngeset variabel, suatu variabel nilainya misalkan 4. Tahu-tahu pas di bawah nilai 4 tadi bertambah jadi 1, misalnya jadi 5. Nah, itu debugger tuh bisa ngasih tahu kita bahwa ada perubahan nilai nih dari misalkan tadi nilai di atas 4, sekarang nilainya jadi 5 gitu. Nah, cara untuk melakukan debugging di dalam platform algoritmik itu ada yang tanda kayak setting gitu, kayak roda gitu. Namanya di sini adalah izinkan debugging. Nah, itu bisa teman-teman klik nanti di platform. Nah, misalkan kita mau menjalankan program atau aku contohin gimana cara debugging atau kasih tahu dulu deh, apa aja itu kan tombol untuk izinkan debugging. Nah, nanti kalau setelah diklik tombol itu, dia bakal keluar namanya jendela debugging. Nah, di sini dia bakal ngasih tahu nilai apa aja sih yang dicek per satu-satu baris perintah ini gitu. Nah, misal contoh kayak gini, dia ngecek baris kedua, si indeks berat dibagi tinggi kali tinggi. Nah, dia bakal ngecek menjalankan. Nah, nanti dia bakal ngeluarin nilainya. Misalkan ini adalah fungsi apa katanya. Cek BMI itu adalah sebuah function katanya. Nah, di sini berat yang masuk sesuai yang user jalankan itu adalah 50. Nah, kamu bisa ngeklik yang di bagian ini untuk pindah-pindah dari line 1 ke line 2 ke line 3 pakai klik yang di sini. Nah, untuk contohnya aku bakal contohin langsung. Tadi kita di pusat penyerangan. Nah, nomor 4 itu di yang kedua, aku bakal contohin. Nah, ini debugging di sini. Nah, aku kasih ini adalah aplikasi untuk menghitung berat badan ideal. Nah, katanya sih kan ada berat badan ideal, misalkan kamu masukkan beratmu berapa, tinggimu berapa. Nah, apakah udah BMI nggak? Apakah udah ideal yang berat sama tinggimu gitu. Nah, di sini ini programku udah benar, tapi aku mau kasih dia kita kasih dia sebuah bug atau kesalahan gitu. Oke, Gavrila. Nah, dia ada kesalahan di sini. Aku bakal kasih, seharusnya kan pakai kurung. Dia harus tinggi kali tinggi dulu, baru dia berat dibagi hasilnya ini. Nah, tapi aku nggak kasih kurung, jadi bisa jadi dia berat dibagi tinggi, baru dikali tinggi. Nah, seharusnya nggak kayak gitu. Tapi kita biarkan ini ada bug seharusnya di sini. Kita kasih tahu ini bug, ini bug. Nah, gimana sih caranya ngecek ini ada bug atau enggak gitu? Oke, di sini katanya masukkan 53 beratnya kilogram dan tinggi dalam meter. Berarti 1,63 dia dalam meter ya. Nah, kita masukkan, kita aktifkan, yang aktifkan debugging. Oke, udah. Nah, kita perlu klik ini, lakukan langkah dalam perhatian. Nah, di sini kan udah panahku udah dari line ke 1. Nah, aku cek selanjutnya apa yang dijalankan. Nah, dia bakal cek bahwasanya yang tadi itu sikal BMI itu adalah sebuah function katanya. Nah, aku cek lagi. Aku udah pindah nih ke bawah. Itu dia cek yang tadi. Nah, dia pindah ke bawah, dia ngasih tahu bahwasanya si cetak rekomendasi tadi adalah sebuah function tadi gitu. Jadi dia
ketika kita udah pindah, dia baru mencetak apa sih yang tadi itu gitu. Nah, sekarang itu aku jalankan lagi, pointernya sekarang ada di berat. Nah, aku jalankan, dia bakal jalankan si berat itu. Karena dia ada minta input, berarti dia jalan berat. Tadi katanya ada 53. Oke. Udah aku masukkan 53. Nah, di jendela debugging itu langsung dikasih tahu bahwasannya nilai berat tadi itu adalah 53 katanya. Nah, dia bisa ngasih tahu bahwasannya nilai variabel berat itu adalah 53. Nah, sekarang aku jalankan lagi, itu tinggi. Tinggi aku masukkan tinggi 1,63. Nah, udah masukkan, dia pergi pointernya ke bawah dan dia bilang tinggi tadi itu 1,63, tinggi yang ini. Nah, ini tinggi ini, berat ini. Nah, itu nilainya katanya. Nah, habis itu berarti aku udah ngecek sampai ke sini. Kemudian itu adalah mana dia? Nah, aku klik lagi. Nah, dia kan seharusnya di bawah tadi. Dia jalankan fungsi si cetak rekomendasi. Nah, dia pindahlah dicarinya si fungsi cetak rekomendasi tadi. Baru dia pergi ke perintah di dalamnya. Katanya di sini nilai yang masuk di cetak rekomendasi tadi adalah beratnya ada 53, tinggi ada 1,63. Berarti kita lanjutkan lagi. Nah, indeks masuk dia ke indeks ini tadi. Nah, indeks itu kan memanggil fungsi yang call KBMI, berarti fungsi yang pertama. Nah, ini sehabis dari sini dia bukan langsung lari ke sini, tapi dia cek dulu ini fungsinya yang mana sih gitu. Nah, dia pergi ke atas. Nah, disinilah dilakukannya operasional matematika. Kita kan ada debug nih, maksudnya ada bug di sini, ada kesalahan. Nah, dikasih tahulah bahwasanya indeksnya 53 katanya di sini. Dikasih tahu nilainya di sini bahwasanya berat dibagi tinggi dikali tinggi itu 53. Nah, dari sinilah kita tahu bahwasanya program kita bisa bug. Seharusnya kan yang diinginkan mengukur berat badan ideal itu adalah berat dibagi dalam kurung tinggi dikali tinggi dulu. Misalkan kalau tingginya ada 1,63 dikali 1,63 dulu. Nah, dapat nanti koma-koma sekian gitu kan, 1, sekian-sekian, 2, sekian-sekian. Nah, seharusnya seperti itu, baru berat tadi 53 dibagi sekian. Nah, rasanya nggak mungkin sih 53. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya kita ada error dalam logika. Nah, error tuh beda-beda teman-teman. Ada error yang emang dituliskan warna merah, tapi ada dia program kita jalan, tapi hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau yang nggak sesuai kita inginkan, dia bisa jalan, itu namanya error logika. Nah, error logika ini bisa dicek dengan kita debug. Hasilnya apa sih satu-satu gitu. Kita cek hasil indeks ini, seharusnya kan secara yang kita inginkan bukan 53 gitu. Kita hitung secara matematika bukan itu hasilnya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kita ada kesalahan di line tertentu. Itu tujuan dari debugging. Nah, coba bentar. Ini bisa dimatiin dulu. Aku tutup. Tingginya. Nah, aku udah benarin ini bugnya. Nah, kita lihat apa sih perbedaannya. Bentar, aku debugging. Oke, udah masuk 53 strip 1,63. Kemudian dia udah ke indeks, udah katanya 1,3, dia ke atas indeks berat. Nah, ini dia kita lihat apa sih perubahannya. Kalau yang di tadi ketika ada bug nilai indeksnya 53. Nah, ketika bugnya udah kita perbaiki berapa sih nilainya? Nah, indeksnya 19,94 sekian. Nah, ini sebenarnya yang kita inginkan gitu. Nah, berarti kita udah membenarkan kesalahan logika tadi gitu. Nah, baru dia dicek 19, itu si indeks ini apakah kecil dari 18,5? Enggak, katakan
Nanti dia pindah ke elif, diceklah apakah dia antara 18,5 sampai 25, ternyata iya, berarti dia masuk ke print, print beranda. Nah, baru dia jalankan. Nah, kayak gitu cara kita mendebugging sebuah program. Oke, untuk biar teman-teman lebih paham itu bisa dikerjakan tas berikutnya, pindah aja lewat menu yang di atas, itu pindah ke bawah, yang 4 pusat penyarangan 2. Nah, untuk nomor 1, dia kan itu apa sih fungsi mana yang dijalankan terlebih dahulu. Dia kan ada manggil beberapa fungsi. Pertama, dia manggil salam kan. Nah, udah pasti fungsi salam yang dijalankan terlebih dahulu. Berarti salam di nomor 1. Kemudian hi cat. Nah, hi cat itu adalah fungsi hi yang ada namanya di dalam kan. Nah, berarti yang kedua adalah fungsi hi. Nah, kita lihat pas hai nama itu ada ternyata print halo nama dan ada di bawahnya password meminta. Berarti yang terakhir itu adalah password. Jadi 1 2 3 salam hai password. Oke, Gav, coba kamu lihat yang nomor 1 itu kan kita fungsi mana sih yang dipanggil secara berurutan. Nah, kita lihat di program itu di bawah kali yang fungsi yang dipanggil pertama itu adalah salam di bawah. Berarti salam kita taruh nomor 1. Nah, kita cek di fungsi salam itu ada namanya hicat. Nah, hicat tuh ternyata adalah sebuah fungsi yang dipanggil dengan isiannya adalah cat. Nah, berarti kedua itu adalah fungsi hi. Jadi fungsi hi di nomor 2. Kita cek di fungsi hi itu ada fungsi apa lagi yang dipanggil. Pertama kita jalankan print halo nama. Kemudian ada password katanya. Berarti udah password di nomor 3. Jadi urutannya salam, hi, password. Oke. Iya. Oke, Kevin. Nomor 2. Nah, di fungsi yang pertama itu kan kita udah dikasih bantuan sama program. Itu indeks ya, dia mencari kemudian di return. Return itu terakhir. Nah, ini di bawah indeks itu nggak perlu dipanggil atau disimpan ke dalam sebuah variabel, Kevin. Karena dia nanti bakal kita panggil di fungsi kedua. Udah kita cetak rekomendasi berat tinggi, kemudian indeks.
Nah, baru indeks ini, kal BMI itu baru di dalamnya kita panggil si dia adalah berat, koma, tinggi. Nah, jadi cara memanggil fungsi di dalam fungsi itu adalah dilakukan ketika di fungsi kedua kita butuh untuk memanggil fungsi yang pertama. Jadi dia ini di sini taruhnya. Itu baru nanti dicek Pak Dev cetak rekomendasi berat tinggi, plot rekomendasi berat tinggi. Coba aku jalankan deh. 53 1,63. 1,63. Float object is not callable. Jadi ntar kita udah berat tinggi. Oh, yang di nomor 2 itu fungsinya cuma berat dibagi tinggi kali tinggi. Coba 53 1,63. Per Anda normal, mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Kalau ini programnya udah jalan, cuma kita cek typonya lagi. Berat Anda normal. Mohon pergi. Nah, di tinggi itu Kevin ada ketinggalan titik 2-nya setelah masukkan tinggi M meter. Coba cek lagi 53. Masih, aku cek selain itu apa lagi. Anda gemuk, Anda kurus. Anda kurus. Mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Berat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian titik. Anda gemuk, mohon pergi ke ruangan 410 untuk konsultasi. Dev udah. Berat, masukkan berat kilogram. Ini udah satu udah. Span tinggi udah. Lihat indeks kurang dari atau sama dengan 8,5. Nah, untuk yang kedua, Vin, itu pakai return lagi. Karena kita mau mereturn nilainya. Coba pakai return. Coba ya. Return. Oh, mana enggak itu ya? Pakai print tadi aja dulu. Bentar, aku cek.
Nggak apa-apa, tadi pakai print aja, Vin. Cuma ada itu 8,5 udah. 8,5, 25, kecil, Anda gemuk. Anda gemuk, mohon pergi konsultasi. Kalau BMI tinggi, return index kecil dari 18,5 ke besar dari bentar. Besar kurang atau sama lebih dari 18,5 dan kurang atau sama dengan Itu Kak ketemu Kak, itu di print yang else-nya AN-nya gede, AN-nya aku bikin gede. iya. Iya, ya. Anda coba 53 atau 63. Anda normal, mohon pergi ke Masih lantai. salah Kak? Ya, secara itunya udah benar. Cuma kalau kayak gini berarti dia ada tipenya. Ntar coba cek dulu yang di sini ya. Oke, cek satu-satu. Kalau berat tinggi, return index, cetak rekomendasi. Kalau berat Anda kurus, mohon pergi ke ruang. Oh, ini ruang atau ke ruangan? Ke ruang. Ke ruangan. Oh, dia ke ruangan, Vin. Yang di 19. Anda gemuk, mohon pergi ke ruangan, bukan ruang. Coba cek. Oh, udah ya, Vin. Ruangan. Udah Kak, udah Kak. Udah. Ruangan pas untuk konsultasi. Kenapa aku nggak coba ke ruang? 53, 1,63. Sih. Anda normal, ruang 301. Ruangan 2, 53, 1,63. Oke, mungkin antara cek otomatis si platform algoritmik dengan soalnya ada perbedaan. Coba teman-teman yang untuk pergi ke ruangan itu ubah jadi ruang semuanya. Berarti di line 18 itu ruang 301. Yang line berapa nih? Line 12 itu ruang 410. Coba, Vin. Udah Kak, udah benar, udah benar. Ya. Makasih Kak. Iya. Ya, Aurel, aku cek dulu. Aurel, Anda udah. Aku harus mohon pergi ke... Aurel, coba kamu ubah yang ruangan ini jadi ruang semuanya. Ruang 53. 53, 1,6. Bentar, belum lagi. Mohon pergi ke ruang untuk konsultasi. Anda kurus, mohon pergi. Masukkan berat, udah. Masukkan tinggi. Terus Anda kurus. Kamu ada di line yang 8 itu Anda kurus, koma. Mohon pergi ke mana nih ya? Anda kurus, mohon pergi ke ruang 301 untuk konsultasi. Coba jalanin 53, 1,63.
Udah. Itu Aurel ada di line 8. Anda kurus koma. Kemudian yang ruang-ruang itu dari ruangan ubah jadi ruang semuanya. Oke, makasih Kak. Iya. Gavrila. Indeks Anda harus kurus. Mohon pergi. Gav, yang di line 8, kamu itu Anda kurus. Mohon, M-nya itu huruf kecil. Mohon pergi ke ruang. Udah, tuh. Kemudian berat Anda. Di line 10, berat Anda, A-nya itu huruf kapital. Berat Anda normal. Koma, mohon pergi ke spasi lantai 3 untuk melanjutkan. Untuk melanjutkan pengujian. Biar aman itu copy aja yang dari soalnya Gavrila, terus ubah nanti ruangan jadi ruang. Kemudian yang ini kamu di line 12, printnya ada tinggal tanda kutip di belakangnya. Nomor 6 bad input Kak, yang lain nomor 6. Line nomor 6. Nah, itu satu lagi. Itu def kamu udah fungsi. Nah, dari indeks sampai ke else di bawah itu di blok, kemudian tab satu kali. Jadi dia tuh ada di dalam fungsi def ini. Jadi jangan bikin di bawah sejajarnya. Jadi sampai ada tanda baris gitu. Nah, dia di dalam. Mohon pergi ke ruang untuk konsultasi. Nomor 9 juga bad input. Ya, bentar. Kak lihat dulu. Penima dan ini kamu tinggal satu lagi LIF. Indeks besar aja, nggak besar sama karena ini udah sama. Jadi besar dari 18,5 dan apa yang kecil dari 25 indeksnya gitu. Jadi kamu tinggal kata indeks kecil sama 25. Berat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian titik. Kalau berat tinggi kali tinggi udah cetak rekomendasi berat tinggi. Kalau kecil Anda kurus, mohon pergi. Nah, tinggal lagi.
Mohon pergi ke ruang. Oke, Gav, itu ada tinggal K-nya ke ruang. 1,63. Tapi tadi 1,53, 1,53. Kak, Ya, maaf keganggu, tapi aku bingung nomor 3, Kak. oke. Oke, bentar. Oh, Gav, Gak kakak. bisa Kak, terima kasih. Oh ya, oke. Itu nomor 3, aku kan bikin for I Infinity 3, tapi itu masih lanjut-lanjut lagi, Kak, padahal udah 3 kali. Oke, aku lihat dulu. Oh, Kevin nomor 3. Antara nilai mendapatkan nilai 6 bulan sang murid mendapatkan nilai antara 65 dan 100. Kemudian setiap murid diuji di 3 subjek, berarti dia rank 3 kali. Tulis program yang minta untuk masukkan poin pada subjek sebanyak 3 kali. Jika mendapatkan nilai, nanti ada 2. Oke, pertama kamu pakai untuk ambil nilainya dulu ya. Tadi katanya nilai if score kecil. Ya, sama, Kak. Itu walaupun aku bikin skornya kayak 65 atau 74, tuh masih dibikin prestasi akademis rendah. Akademis di Itu bawah. kan, ya itu kan kalau misalnya di bawah 65 baru dibikin rendah. Ini Mm-mm. masih dibikin rendah. Kenapa kamu ini string? Coba aku ubah bentar. Coba ini 65-nya pakai ini. Input integer skor, ambil nilai skor. Oke, tes dulu ya. Tes aku maunya 60. Prestasi akademis rendah. Oke. Itu Saka 70. Prestasi akademis normal. Nah, berarti kesalahannya di sana, Vin. Dia harus pakai integer. Oh iya, aku lupa taruh INT-nya, Kak. Sorry, sorry. Oke, untuk nomor 3 aku jelasin aja teman-teman. Nah, waktu kita udah terbatas. Oke, di nomor 3 itu katanya di sini prestasi akademis di suatu subjek dianggap normal jika pada akhir dari 6 bulan sang murid katanya harus mendapatkan nilai antara 65 dan 100 poin. Nah, setiap murid diuji di 3 subjek, berarti 3 kali. Nah, kita fungsi untuk kontrol rating. Jika mendapatkan nilai dari 65 sampai 100, program akan mencetak prestasi akademis normal. Nah, di sini aku bikin fungsi namanya control rating yang akan mencetak kalau dia nilainya dari 65 sampai 100, maka akan dicetak prestasi akademis normal. Nah, selain daripada itu, atau dia kurang dari 65, maka dia prestasi akademis rendah. Nah, di sini untuk sebelum masuk ke ini, untuk fungsinya, aku bikin if 65 kecil dari rating, kemudian dan rating itu adalah besar dari 100%. Ini sama sih, ini maksudnya n rating itu adalah kecil
ini rating sama dari rating, dan rating itu kecil sama dengan 100. Nah, mungkin kemarin kan kita ada belajar kayak gini interval. Kita juga bisa bikin yang seperti tadi, di mana rating itu adalah besar sama dari 65 dan kecil sama dari 100. Berarti antara 65 sampai 100. Dia bakal dicetak itu prestasinya normal. Nah, selain dari ini, berarti kalau dia di bawah 65, dia bakal print prestasi akademis rendah. Nah, itu untuk kondisinya atau perintah berkondisi. Kemudian di sini dia minta katanya 3 kali diuji, 3 subjek. Nah, kita pakai perulangan for, di mana kita langsung set batasnya itu adalah 3. Rank-nya adalah 3. Nah, rating itu kita masukkan skor untuk inputan. Nah, baru kita jalankan fungsi kontrol rating yang ratingnya itu adalah nilai dari integer input skornya. Kayaknya kenapa aku salah ya? Oke. Ini dibilangnya bad input yang di line 2, Kak. Tipenya aku. Bad input di line kedua. Dibikin bad input. Nah, kalau bikin rating yang aku jelasin nih. Misalkan kita kan antara 65 sampai 100. Kan gitu. Pagar. Nah, pertama kalau untuk bikin kondisi ini itu kita bisa pakai campuran yang misalkan pakai N gitu kan. Misalkan yang tadi rating itu besar sama 65, N kita rating itu adalah kecil sama 100. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk di mana kita taruh ratingnya di tengah. Kemudian kita baca yang tadi, rating besar sama dari 65. Nah, berarti rating itu harus yang besarnya ke arah rating, dia kan sama ini. Nah, itu 65-nya di sini. Kemudian untuk yang 100 itu baru sama, karena rating itu adalah kecil sama dari 100. Nah, kalau bisa dilihat itu dia ada yang dibola di Oke. Makasih, Kak. Makasih, Kak. ya. Aduh. Nah, lihat aja kayak di matematika kalau dia besar rating itu pasti siku yang besarnya tuh menghadap ke dia gitu. Kalau yang kecilnya berarti yang sudut lancipnya menghadap ke dia gitu. Oke. Makasih, Kak. Heeh. Oke, Carlos. Bentar aku lihat. Ini in range 3. 54, 65, 74. 64, 65. 74. Oh, Carlos.
Coba lihat di fungsimu itu if skornya itu ada dua kondisi, bukan hanya dia di bawah 65, tapi antara 65 sampai 100. Jadi skornya itu kamu bikin dia antara skor prestasi akademis. Bagusnya yang dicek itu adalah dia antara 65 sampai 100. Jangan yang di bawah 65-nya dulu. Nanti kalau di bawah 65-nya, itu dia mikir 65 prestasi akademisnya normal. Sebentar, kenapa kayak gini? Coba aku 10, oke, akademis rendah. Coba 65, akademis normal. 54, enggak. 54, 65, 54, 65, 54, 65, 74, 74. Bentar. Kalau yang di atas biarin aja kayak gitu dulu. Kayaknya bisa pakai gitu. Yang berarti di perulanganmu yang ada yang masalah. Coba aku ubah skor integer for i in range 3. Nah, ini i in range 3 ambil. Nah, kalau mau pakai ini kita harus pakai mana i Don't in. Coba lanjut. Oh iya. Tadi nilainya 5465. 5465 74. Kalau kita meminta for i in range skornya 97. Oh, i in range. Mau ya fantasi. Oke, Carlos, yang perlu kamu ubah itu dari codinganmu yang di awal tadi, itu udah benar. Tapi jangan pakai skor di dalam devnya. Skornya kita taruh cuma di for, di dalam for. Nah, itu aja. Itu udah benar.
Ini kalau untuk secara dia jalan atau enggaknya, dia bakal jalan. Kalau skor kurang dari 65 maka prestasi akademis rendah. Print prestasi akademis normal. Nah, tapi sebagusnya sih kita kasih dia batas 65 sampai 100. Kenapa? Misalkan kalau ada user yang iseng masukkan nilai lebih dari 100. Nah, sedangkan kita nggak punya kondisi nih untuk nilai lebih dari 100 itu apa gitu. Nah, bagusnya emang itu. Tapi kalau untuk kalau mau mengeluarkan hasil sesuai ini aja tanpa peduli gimana konsepnya itu nggak apa-apa jalan gitu. Tapi kalau misalkan kalau diminta soal 65 sampai 100 bikin 65 sampai 100. Karena batas tingginya itu bakal jadi 100. Oke, Carlos, aku cek lagi ya. Ya, 65 rating 100. Lima empat enam lima 54 65 74. Udah benar, Carlos. Kalau yang tadi pun kamu bisa gunain itu, cuma ubah dikit aja codingannya gitu. Ya, oke. Cek ya teman-teman, udah jam segini. Oke, Akmal dan Peter. Oke, rating sip. 54 65 74 54 65 74 74 else if else rendah, kenapa rendah juga 74? If 65 else. Ini bagi teman-teman yang itu ya. Oh, bad input. Bentar. Ya, Akmal, kakak udah ngirimkan di chat platform. Coba dicek. Gue Peter juga aku kirimin. Coba cek, teman-teman. Oh, Carlos, bentar. Apa bad input? If. Nah, ini kamu ada kebalik. Ratingnya jangan kayak gitu. Tapi 65 di ujungnya baru. Nah, 65 kita kan harapnya rating besar dari 65. Jadi baca dari tengah. Biasa kita pakai ini, kita pakai dia gitu. Jadi yang lancipnya ke arah 65 besar ke rating. Jadi besar sama. Coba aku jalanin. Berapa tadi? 54 65 54 65 74. Udah, Carlos. Diubah di 65 sama rating. Rating itu di tengah. Oke. Jadi apa? Akmal sama Peter masih itu ya. Ada rating normal, else-nya rating integer input score sama dengan 3. Coba, udah waktunya nih.
54, 65, 54, 65, 74. Udah bisa. Udah, berarti udah bisa semua. Aku balik ke slide. Jadi apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Nah, kita udah belajar cara bikin dua fungsi yang saling berhubungan. Nah, di mana fungsi kedua bisa memanggil fungsi yang pertama. Nah, kemudian kita juga belajar gimana cara mendebug program. Nah, jadi untuk materi hari ini itu aja teman-teman. Memang lebih agak kompleks daripada yang sebelumnya. Nah, sebelum aku tutup, aku minta on cam dulu, kita foto bareng. Oke, Azril, Ismail, Gaf. Oke, Gafrila. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menikmati weekend. Dan sampai Makasih, jumpa. Kak. Iya. Kasih, Kak. Iya. Kasih, Kak. Dadah. Makasih, Kak.